Ya, hari ini saya akan membahas tentang bahasa roh apakah bisa dipelajari, ditiru, atau latah. Nah, dalam tradisi Kristen, karunia bahasa roh atau yang disebut dengan glossolalia dipahami sebagai salah satu manifestasi karya Roh Kudus. Namun di tengah praktek yang beragam, muncul pertanyaan yang penting. Apakah bahasa roh itu bisa dipelajari? Atau apakah bahasa roh itu bisa ditiru? Jadi direkam dulu orang yang berbahasa roh baru ditiru. Atau apakah seseorang dapat berbahasa roh hanya karena ikut-ikutan atau latah? Jadi karena udah sering dengar, akhirnya dia ikut-ikutan dan latah. Nah, suatu saat saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengajarkan bahasa roh. Menurut dia bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari. Bahkan dikatakan ada 7 tingkatan bahasa roh katanya. Dia menyebut tingkat pertama itu babbling fonetik, di mana pengulangan huruf atau suku kata dasar. Sama seperti bayi katanya. Di mana bayi yang baru-baru ngomong itu dia akan mengucapkan babbling yang tadi. Ya, misalnya mama gitu ya. Ba 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 kan bayi baru ngomong kan gitu. Da da da. Jadi menurut dia tingkat pertama bahasa roh itu ya seperti itu. Jadi hanya muncul pengulangan konsonan vokal sederhana. Jadi dia mungkin sangat sederhana, mirip ocehan bayi yang tadi. Nah, dia kasih contohnya, bahkan dia kasih contohnya. Ba 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 gitu. La 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 gitu. Sa 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 sa. Ra 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 ra. Ta 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 itu dia. Dia bilang seperti itu. Nah, itu tingkat yang pertama menurut dia. Tingkat yang kedua, dia menyebutnya itu kombinasi suku kata. Jadi bunyi itu mulai digabungkan menjadi unit yang lebih bervariasi. Dia membuat contohnya. Ini menurut dia. Dia membuat contohnya. Bara 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 sande gitu. Udah ada gabungan suku kata. Sara kata raba. Udah ada gabungan suku kata yang bervariasi. Lantas siribaba gitu. Itu menurut dia. Karakteristiknya yaitu menggunakan 2-4 suku kata. Katanya seperti itu. Kemudian tingkatan yang ketiga menurut dia itu adalah sudah berbentuk frasa pendek di mana menyerupai potongan kalimat. Dia juga membuat contohnya. Jadi katanya rangkaian yang sudah merupakan potongan kalimat, misalnya Barakurata Sandai. Jadi dia udah kayak potongan kalimat gitu. Walaupun masih singkat-singkat gitu. Sandala Karaba. Nah, misalnya gitu ya. Torama Sindai. Barakurata Sandai. Sandala Karaba. Torama Sindai. Ya, misalnya gitu. Itu menurut dia. Nah, tingkat yang keempat menurut dia itu frasanya sudah panjang. Jadi kalau yang tadi kalimat masih pendek, tapi ini menjadi kalimat panjang atau kompleks. Jadi dia memberi contohnya itu Barakurata Sande Lamaratur Rabasinde atau Karanda Salabatur Ramak Hande Kuriya Kurata Sande Lamara. Sudah berbentuk kalimat panjang menurut dia. Itu yang diajarkan di tingkat keempat. Di tingkat kelima katanya bahasa roh itu mulai inovatif dan bernada. Sudah mulai ada nadanya. Ucapannya itu mulai menggunakan variasi nada atau aksen atau emosi dari dalam. Ini menurut dia. Jadi contohnya dia bernada itu Barakurata sandai lama-lama surandai kurata. Jadi udah mulai pakai nada menurut dia. Jadi ada nada naik turunnya. Jadi sudah mulai kayak kita bernyanyi gitu. Barakurata sandai lamaran toraba sinde karanda salaba torama hande. Jadi dia udah kayak bernada gitu. Itu menurut dia tingkatan yang kelima. Menurut dia ya, ini saya bukan sedang mengajarkan. Tapi ini saya sedang cerita
saya ketemu dengan orang itu. Kemudian tingkatan yang keenam katanya dia udah otomatisasi verbal. Jadi produksi bunyinya itu menjadi lancar tanpa harus berpikir sadar gitu. Udah kayak lata lah gitu ya. Udah otomatis keluar. Jadi polanya itu udah tertanam dalam memori dan itu bisa berlangsung lama gitu. Jadi kalau yang ke 5 tadi mungkin masih berpikir, kalau ini nggak berpikir lagi, udah otomatis gitu. Karena udah biasa sehingga dia otomatis keluar gitu. Nah, jadi nggak perlu berpikir. Itu tingkat keenam menurut dia. Tingkatan yang ketujuh itu yang disebut fasih dan meyakinkan. Jadi di tingkatan ketujuh ini paling kompleks katanya. Jadi ucapannya itu udah terdengar kompleks, cepat, dan meyakinkan. Karena sudah terus dipelajari, biasa, dan akhirnya itu menjadi kompleks dan lancar. Nah, tapi ini menurut dia ya, ini ada tingkatan bahasa roh yang dipelajari itu, 7 tingkatan katanya. Tapi dengan model ini, itu tidak menyimpulkan bahwa semua praktek bahasa roh adalah hasil pembelajaran ya. Kalau mungkin kita mendengar bahasa roh yang seperti itu berarti langsung kita ngejudge mereka itu hasil belajar gitu, enggak. Model ini hanya menunjukkan bahwa secara linguistik dan psikologis, seseorang dapat menghasilkan rangkaian bunyi yang terdengar seperti bahasa roh melalui imitasi, latihan, dan pembiasaan. Itu yang mau saya ajarkan hari ini. Nah, dalam pandangan iman Kristen, karunia bahasa roh yang sejati diyakini berasal dari Roh Kudus dan diberikan menurut kehendak Allah. Karena itu diperlukan sikap yang seimbang. Kita harus terbuka kepada karya Roh Kudus, tetapi juga menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Karena kita tidak bisa melarang orang berbahasa roh gitu. Karena kita nggak bisa menghakimi orang dan ketika orang bilang bara Sunday itu langsung kita ngejas itu dipelajari enggak. Kalau itu berasal dari bahasa roh, ya itu karunia dari Roh Kudus itu sendiri gitu. Jadi yang penting adalah kita harus menguji. Kita terbuka kepada karya Roh Kudus, tapi ujilah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas bahwa bahasa roh sejati itu adalah pemberian supranatural dari Roh Kudus. Bukan hasil latihan, hasil yang dipelajari seperti kata orang yang ketemu dengan saya tadi. Jadi bukan hasil latihan fonetik dan juga bukan imitasi suara, bukan sugesti emosional karena orang lain sudah berbahasa roh, aku ikut berbahasa roh, atau kebiasaan kelompok karena udah biasa nih setiap hari Minggu kita berbahasa roh. Itu bukan. Itu benar-benar pemberian supranatural dari Roh Kudus itu. Jadi bahasa roh sejati itu tidak dipelajari. Kalau kita lihat dasar Alkitabnya, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, para murid tidak terlebih dahulu mengikuti kursus atau pelatihan bahasa roh. Tidak ada kursusnya, tidak ada pelatihan bahasa rohnya. Baru di hari Pentakosta itu mereka berbahasa roh, tidak ada. Tapi dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi roh itu yang memberikannya untuk kita mengatakan bahasa itu. Bukan hasil yang dipelajari. Jadi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ini penting kita lihat bahwa seperti yang diberikan oleh roh itu. Artinya Roh Kudus adalah sumber bahasa tersebut. Bukan manusia, bukan pemimpin. Orang percaya hanya menjadi alat. Kita ini hanya menjadi alat. Bahasa itu muncul secara spontan karena kuasa Allah. Karena kuasa Allah lah maka bahasa itu muncul. Dengan demikian, bahasa roh bukan hasil pembelajaran manusia, tetapi hasil pekerjaan ilahi. Pekerjaan dari Roh Kudus itu sendiri. Itu yang pertama, bahasa roh tidak dipelajari. Yang kedua, bahasa roh sejati tidak ditiru. Karunia Roh Kudus tidak muncul karena seseorang menyalin suara orang lain. Jadi ketika ada orang lain berbahasa roh,
kita hafal, kita rekam gitu. Akhirnya kita pelajari gitu. Enggak. 1 Korintus 12 ayat 11 menyatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kepada tiap-tiap orang. Jadi bukan hanya kepada satu orang lalu ditiru, ditransfer kepada orang lain, bukan. Ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus yang menentukan, Roh Kudus yang memberi, Roh Kudus yang mengatur. Nah, karena itu tidak ada manusia yang dapat mengajarkan bahasa roh dengan memerintahkan orang meniru suku kata tertentu. Nah, jadi orang tidak bisa ikuti saya, bara-barasan, enggak gitu, bukan ikuti saya. Harus sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Yang ketiga, bahasa roh sejati tidak bersifat latah atau ikut-ikutan. Bahasa roh bukan respon psikologis akibat tekanan sosial atau euforia emosional kita gitu loh. Jadi ciri bahasa roh yang asli itu timbul dari hubungan dengan Allah. Jadi karena hubungan kita dengan Allah. Tapi bahasa roh yang asli itu digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kemudian bahasa roh itu juga membawa damai dan sukacita rohani. Dia juga memuliakan Allah dan tidak dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jangan dibilang semua berbahasa roh, semua berbahasa roh, semua berbahasa roh. Nggak bisa. Jadi jangan bahasa roh itu menjadi bersifat imitatif gitu ya, yang bisa ditiru. Meniru bunyi pimpinan atau meniru orang lain yang berbahasa roh, mengulang kata yang diajarkan, muncul karena tekanan kelompok, tidak disertai pertumbuhan rohani atau buah roh itu imitatif. Jadi bahasa roh itu adalah karunia, bukan keterampilan. Karunia itu berbeda dengan keterampilan. Keterampilan itu dipelajari, dilatih, bergantung pada kemampuan manusia, dapat diajarkan. Sedangkan karunia, kalau berbicara mengenai karunia, ya diberikan, dikaruniakan, bergantung pada Roh Kudus itu, tidak dapat diajarkan, itu yang namanya karunia. Bahasa roh termasuk kategori karunia Roh Kudus, bukan keterampilan linguistik. Oke? Nah, analogi sederhananya bahasa roh itu seperti angin. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kita tidak dapat menciptakan angin. Kita hanya merasakan ketika angin itu bertiup. Demikian pula bahasa roh, kita tidak membuatnya, tetapi Roh Kudus yang menggerakkannya. Jadi kita tidak bisa membuat angin gitu. Atau kita tidak bisa datanglah angin gitu. Nggak bisa. Angin itu ya kalau mau datang ya datang gitu. Ya, kita hanya bisa merasakan gitu. Ketika kita merasakan ada segar itu, berarti angin hadir gitu. Ketika kita tiba-tiba ada Roh Kudus datang dan dia memberikan kuasa untuk kita berbahasa roh, akhirnya kita berbahasa roh, itulah bahasa roh itu. Bagaimana supaya terjadi bahasa roh sejati itu? Yang pertama, seseorang itu harus percaya kepada Kristus. Yang kedua, ya membuka hati kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita harus buka hati, punya kerinduan dulu gitu, bahwa kita percaya bahwa ketika kita minta sesuatu ya Tuhan pasti berikan gitu. Ketika kita minta Roh Kudus, ketika kita minta bahasa roh, dia pasti berikan gitu. Dan kita buka hati gitu, jangan menutup hati. Yang ketiga, Roh Kudus yang akan memenuhi kita. Ketika Roh Kudus itu memenuhi kita, maka Roh Kudus itu akan memberikan ucapan baru dalam mulut kita. Maka lidah kita itu mulai berbicara. Kita izinkan lidah kita berbicara dengan bahasa-bahasa lain, ya sesuai dengan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu yang mengerjakannya. Peran kita sebagai manusia yaitu menyerahkan diri, serahkan diri sepenuhnya, kita buka hati kita supaya Roh Kudus hadir dan Roh Kudus mengerjakan dan memberi bahasa dalam mulut kita.
Apakah bahasa roh bisa ditiru? Secara teknis seseorang dapat meniru gitu. Dan secara teknis bisa ditiru gitu. Meniru suara-suara yang terdengar seperti bahasa roh, seperti yang di atas tadi. Bara sande, bisa aja ditiru gitu. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia menerima karunia Roh Kudus gitu. Dia bisa meniru, tapi itu bukan berarti dia menerima karunia Roh Kudus. Meniru suara tidak sama dengan menerima karunia. Seperti seseorang dapat meniru suara burung ya. Kalau kita lihat ya kita bisa meniru suara burung. Tapi itu tidak membuat kita menjadi suara burung. Ini bukan suara burung, ini cuma tiruan imitasi suara burung gitu. Tapi bukan suara burung. Jadi cuma bisa meniru. Jadi kalaupun orang bisa mempelajarinya seperti yang tadi bara sande raba kata raba sande lalala saraba gitu misalnya, ya bisa saja, bisa secara pasti terdengar pasti bisa gitu. Tapi bukan berarti itu bahasa roh kalau memang itu dipelajari. Tapi kalau itu berasal dari roh itu sendiri, yaitu namanya karunia roh. Jadi sesuatu bahasa roh yang dipelajari itu ada pola yang diajarkannya, ada latihan pengulangan, ada imitasi suara, dan ada pembentukan kebiasaan verbal kita. Praktek seperti ini dapat menghasilkan pengalaman emosional, memang secara emosional ada, tetapi secara teologis tidak identik dengan karunia bahasa roh yang diberikan secara spontan oleh Roh Kudus. Apakah semua pengulangan otomatis salah? Dengar ya, ini perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Apakah sehingga kita ketika mendengar semua pengulangan itu otomatis salah? Tidak selalu, tidak selalu. Dalam bahasa roh sejati mungkin saja terdapat pengulangan suku kata, pola bunyi tertentu, ritme yang berulang. Namun pengulangan tersebut muncul secara spontan, bukan karena diajarkan atau direkayasa atau ditiru atau karena biasa mendengar. Jadi perbedaannya itu terletak pada sumbernya. Jika itu berasal dari latihan manusia, itu adalah hasil pembelajaran. Tetapi itu jika berasal dari dorongan Roh Kudus, itu adalah karunia Roh Kudus. Sikap kita sebagai orang percaya yang bijaksana ada dua hal. Yang pertama, jangan memadamkan roh. Kita tidak bisa memadamkan roh. Jangan menghakimi, jangan langsung kita ngejudge orang itu adalah hasil pelajaran, itu dibuat-buat gitu. Yang kedua, ujilah segala sesuatu dengan firman. Itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah padamkan roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita jangan padamkan juga roh gitu. Tapi kita uji dengan firman Tuhan. Benar nggak itu? Itu jangan-jangan dipelajari, jangan-jangan lahir dari karena emosional seseorang, karena seorang lain udah berbahasa roh, kita paksakan diri kita berbahasa roh enggak. Jadi kita perlu terbuka terhadap karya Roh Kudus, tapi kita boleh bersikap kritis dan alkitabiah gitu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahasa roh sejati yang pertama tidak ditiru, tidak dipelajari, tidak ikut-ikutan, tidak latah, tidak dihasilkan oleh sugesti, diberikan secara langsung oleh Roh Kudus, terjadi sesuai kehendak Allah. Bahasa roh yang diajarkan melalui pola bunyi tertentu hanyalah bentuk latihan verbal, bukan bukti otomatis dari karunia Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu, bahasa roh yang sejati bukan hasil latihan lidah, tetapi hasil karya Roh Kudus, bukan produk imitasi manusia, melainkan manifestasi supranatural dari Allah kita yang hidup. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa bahasa roh itu tidak dipelajari, tidak ditiru, tidak ikut-ikutan, tidak latah, tidak dihasilkan oleh sugesti emosional kita. Ya. Jadi biarkan Roh Kudus bekerja dan biarkan Roh Kudus memberikan bahasa roh sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ini. Ingat, bukan tugas kita menghakimi orang lain, tugas kita untuk diri kita. Mari kita kejar karunia dari Roh Kudus, tapi lebih daripada itu kita kejar buahnya, yaitu pertumbuhan rohani kita.
Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang perlu kita kejar. Jadi, mari ini yang saya bahas. Kalau Anda tertarik dan ada yang ingin Anda tanyakan, boleh chat di kolom komentar. Apa yang mau saya bahas juga boleh disampaikan di sana. Saya akan coba untuk membahas jika ada permintaan dari kalian untuk saya bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.